Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah, qad aflahal mu'minun, artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu khusyuk di dalam sembahyangnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka itu berpaling daripada melakukan hal yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka itu orang-orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali atas istri mereka atau budak jariyah yang mereka miliki, maka mereka itu tidaklah dicela. Famani batagha wara'a dzalik faulaika humul adun, siapa yang mencari selain demikian, maka itulah orang-orang yang melampau batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka itulah orang-orang yang menunaikan, memelihara janji dan amanah mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga, memelihara sembahyang mereka. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewaris. Alladzina yarisunal firdausa, yang mereka itu mewaris surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu ayat pertama sampai ayat 11 surat Al-Mu'minun. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam tafsir beliau mengatakan, ya'lam anna Allah subhanahu hakama bihusulil falah liman kana mustajmi'an li sifatin sab'in. Allah menetapkan dengan mendapat keberuntungan, qad aflaha, sungguh beruntung, firman Allah. Siapa yang beruntung itu? Orang-orang yang menghimpunkan 7 sifat di bawahnya. Orang-orang yang dapat menghimpunkan 7 sifat seperti yang disebutkan ayat-ayat tadi, maka dia dikatakan oleh Allah qad aflah, sungguh beruntung. Yang pertama dari 7 sifat itu adalah al-iman. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Iman. Apa arti iman itu? Berbagai macam pendapat para ulama mengatakan tentang ta'rif iman. Di antaranya Asy-Syaikh Al-Jarjani mengatakan dalam ta'rifatnya, al-iman itu adalah wal i'tiqad bil qalbi wal iqrar bil lisan. Iman itu artinya meyakini di dalam hati dan mengakui dengan lisannya. Iman. Nah, apa yang diimani? Apa yang diyakini, apa yang dipercayai? Rasulullah SAW bersabda, antu'mina billah. Pertama kamu beriman dengan Allah. Mengapa beriman lawan Allah? Bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah mempunyai segala macam sifat-sifat keagungan dan keindahan, kesempurnaan.
Allah mustahil bersifat kekurangan, aib dan celah. Itu kita percaya. Pertama, iman dengan Allah. Wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikatnya, bahwa ada makhluk Allah yang namanya malaikat. Malaikat makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Kita percaya, kita beriman. Wa kutubihi, yang ketiga, kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan yang lain-lainnya. Kita beriman bahwa seluruh kandungan Al-Quran itu adalah benar. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubih. Kita percaya, kita beriman dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rusulihi, kita beriman dengan rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, kita beriman dengan hari kiamat dan yang ada di dalamnya daripada surga, neraka, hisab, mizan dan sebagainya. Wabil qadari khairihi wa syarrih, dan kita beriman dengan takdir baik maupun takdir jelek. Nah, syarat yang pertama untuk mendapatkan keberuntungan seperti yang dikata Allah tadi adalah iman. Percaya dengan demikian tadi. Percaya bahwa Allah ada, percaya bahwa Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Percaya bahwa Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Percaya bahwa Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Orang yang beriman, Allah berjanji masuk ke dalam surga. Orang yang maksiat, Allah berjanji masuk ke dalam neraka. Allah tidak menyalahi janji. Percaya kita. Nah, cuma kepercayaan yang ada pada diri kita masing-masing itu pada sama. Kualitas atau nilai sebuah iman kita berbeda-beda. Ada percaya bahwa berzina itu haram. Dan berzina itu mendatangkan murka Allah. Dia percaya Allah mengharamkan zina, dia percaya. Tapi dia masih mau melakukan zina. Dia percaya bahwa Allah melarang riba. Dia percaya bahwa setiap yang riba itu ujungnya adalah neraka. Dia percaya. Tapi dia tidak bisa menghindarkan dirinya daripada riba. Nah, ada orang beriman seperti itu. Dia percaya bahwa sembahyang 5 waktu adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Percaya. Tapi kadang-kadang dia ingkar dengan sembahyang 5 waktu. Kenapa iman seperti ini terjadi? Karena iman tersebut menurut sebahagian para ulama sufi mengatakan iman itu baru letaknya fi zahiril qalbi, di luar hati. Anaknya hanya di luar hati, di permukaan hati. Kaimanil awam, seperti imannya orang-orang awam. Percaya bahwa setiap kali kita melakukan satu kebaikan dibalas Allah dengan surga. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Percaya kita itu karena sabda Rasulullah. Kita beriman, tapi kita malas untuk melakukannya.
Kenapa sebabnya? Karena iman kita baru letaknya di permukaan hati. Para muhibbin rahimakumullah, iman kita baru letaknya di luar. Itu keimanil awam, seperti imannya orang-orang awam. Orang-orang Islam yang melakukan maksiat kepada Allah, dia percaya bahwa Allah itu ada, Allah melihat, Allah percaya, tapi tetap berani melakukan maksiat karena imannya baru di zahiril qalbi. Yang kedua, iman itu sudah berada di wastil qalbi, di pertengahan hati. Nah, keimanis salikin seperti imannya orang-orang salikin. Dia percaya bahwa bila melakukan zina, dia akan kehilangan iman. Dia percaya kalau berbuat riba, dia dikutuk oleh Allah. Mati-matian, ini kadang mau riba. Nah, ini yakin imannya sudah berada di tengah-tengah hati. Sembahyang ini baik, kata Rasulullah. Sembahyang ini bagus, kata Rasulullah. Dia kerjakan sembahyang itu walaupun dengan susah payah, karena keimanannya menuntut demikian. Nah, ini orang yang imannya sudah berada di tengah-tengah hati disebut imanus salikin. Puasa karena iman bahwa itu adalah perintah Allah. Dia puasa walaupun dengan susah payah. Dia bangun tengah malam karena beriman bahwa Rasulullah mengatakan ini bagi orang yang bangun malam. Dia laksanakan dengan susah payah. Nah, ini imannya sudah di tengah hati, itu miliknya orang-orang salikin. Yang ketiga ada lagi al-iman bidakhilil qalbi, iman yang adanya di lubuk hati. Nah, keimani siddiqin seperti imannya orang-orang siddiqin. Mereka bila mana Rasulullah atau Allah menyuruh sesuatu, dia beriman, dia melakukan dengan perasaan senang dan lezat dan nyaman. Kenapa sebabnya? Sembahyang 500 rakaat tiap malam, dia nyaman, dia lezat. Kalau kita 10 rakaat saja gerudutan. 500 rakaat dengan senang, dengan nikmat, karena imannya sudah bidakhilil qalbi, di lubuk hati. Nah, jadi iman kita ini kada lepas di antara 3 tempat itu. Imam Syafi'i mengatakan al-iman yazid wa yanqus, yazid bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Imam Syafi'i mengatakan iman itu naik turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Dia akan naik bila kita berbuat taat, dan dia akan merosot kalau kita berbuat maksiat. Nah, jadi iman yang letaknya di luar hati tadi seperti imannya orang awam. Ini kalau dipupuk dengan taat, dipupuk dengan kebaikan, dia bisa pindah tempat ke tengah hati. Tapi kalau dia melakukan maksiat, bisa hilang imannya daripada hatinya. Nah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang nilai kualitasnya. Kalau iman yang nilainya di bawah pada 5, itu andaknya cukup di luar hati. Nilai iman yang sudah 6-7 itu bisa andaknya di tengah hati. Iman yang nilainya 7 sampai seterusnya bisa letaknya di lubuk hati. Nah, kalau kita hendak membaguskan kualitas iman kita, tidak ada lain memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya iman kita ini berpindah, jangan hendak di luar hati ini itu berandak, supaya masuk minimal ke tengah-tengah hati kita. Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Rawahul Hakim. Kata Rasulullah, perbaharui iman, maksudnya perkuat iman, dan perbanyak mengata la ilaha illallah. Nah, mengata la ilaha illallah termasuk taat. Makin banyak kita kata, makin menumbuhkan iman seseorang. Nah, pertama iman.
untuk mendapat keberuntungan yang dikatakan Allah tadi aflah. Pertama iman syaratnya. Yang kedua al-khusyu' fis shalah, khusyuk di dalam salat. Wal alladzina hum bi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang. Huwa yashmalu khusyu' al-qalbi katafahum lima yaqra wal khawf war raja wa khusyu' al-jawarih ka'adamil iltifat wa ghairi. Khusyuk dalam sembahyang itu mencakup baik khusyuk hati atau khusyuk anggota. Khusyuk hati artinya seperti paham dengan apa yang ia baca. Dia bisa merasakan takut kepada Allah di dalam sembahyangnya. Dia merasakan mengharap rahmat Allah dalam sembahyangnya. Dia bisa merasakan malu kepada Allah. Nah, itu khusyuk hati. Kalau khusyuk zahir seperti tidak berbuat yang sia-sia, tidak menoleh ke kiri ke kanan anggota tubuhnya. Nah, khusyuk dalam sembahyang. Itu syarat yang kedua untuk mendapatkan keberuntungan. As-salis, yang ketiga, al-i'rad 'anil lagwi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling daripada melakukan hal yang sia-sia. Al-lagwu 'inda ba'dil ulama ma kana mubahan la yakunu bil mar'i ilaihi daruratun wa hajah. Artinya lagwi itu maksud sia-sia itu. Orang yang beruntung itu, kata Allah, tidak mau melakukan hal yang sia-sia. Apa maksudnya sia-sia? Kalau haram makruh sudah jelas, itu bukan sia-sia, berbahaya. Nah, sia-sia ini adalah sesuatu perkara yang boleh, yang bila kita tinggalkan tidak akan membahayakan kepada kita. Yang kita lakukan tidak ada manfaat untuk kita. Nah, itu sia-sia. Becatur sia-sia. Betang harianan di warung becatur rupiah tapahalang, beribun, badum. Itu kada beruntung. Itu manusia rugi. Allah mengatakan qad aflah, sungguh beruntung orang yang kada mau becatur, kada mau beribun, kada mau biliar macam-macam. Sungguh beruntung orang yang berpaling daripada itu. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah berkata, "Inna awwala man yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah." Hai sahabatku, orang yang pertama masuk dari pintu itu adalah orang ahli surga. Siapa yang masuk nih di lawang itu adalah orang ahli surga. Sahabat lu jangannya siapa yang masuk kira-kira di lawang itu. Padahal Abdullah bin Salam masuk sekalinya Abdullah bin Salam. Berarti dia rajulun min ahlil jannah, orang ahli surga. Setelah itu sahabat datangan lawan Abdullah bin Salam. Betakun apa amalan pian, apa pekerjaan pian, sampai-sampai Nabi mengatakan pian laki-laki surga. Abdullah bin Salam menjawab, pertama salamatus sadri, selamat hati daripada berniat tidak baik kepada kaum muslimin. Dalam hatiku kadada kepingin orang mukmin, orang muslim itu rugi. Dalam hatiku kadada kepingin orang muslim itu celaka. Dalam hatiku kadada orang muslim itu sengsara. Semua aku ingin orang beriman itu baik, makmur, bahagia. Nah, selamat hati. Yang kedua, watarku ma la ya'ni, meninggalkan yang sia-sia. Meninggalkan yang kadada manfaatnya. Itu sebabnya beliau dikatakan Rasulullah rajulun min ahli jannah. Nah, yang ketiga tadi. Yang keempat, ada zakat ar-rabi, ada zakat menunaikan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka orang-orang yang membayar zakatnya. Orang yang berzakat Allah menyebut aflah, beruntung.
Zakat kalau berfitrah nyaman aja 3,5 liter. Bisa duit 1 juta, zakatnya selawi 1.000, inting aja. Bisa duit 2 juta, zakatnya 50.000, kada jadi masalah. Kalau bisa duit 10 miliar, berapa zakatnya? 250 juta. Berat jadinya. Orang yang berzakat Allah mengatakan aflah, beruntung juga. Yang kelima, al-khamis, hifzul fardi amma harramallah, menjaga kemaluan daripada yang diharamkan Allah. Zina misalnya, liwat, sihak, laki-laki sama laki-laki liwat, perempuan sama perempuan sihak. Orang yang beruntung dia menjaga farajnya daripada hal-hal seperti itu. Rasulullah bersabda, man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman kama yakhla'ul insanul ghamis min ra'si, rawahu Abu Daud. Barang siapa berzina atau minum arak, Allah cabut iman sebagaimana seseorang laki-laki melepaskan gamisnya daripada kepalanya. Kan enggak macul gamisnya dari kepala Allah. Nah, macul gamis. Sama orang berzina, imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beruntung tidak akan melakukan itu. Yang keenam, riayatul amanah wal ahdi, menjaga amanah, kepercayaan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka orang-orang yang menjaga amanahnya. Apa amanah itu? Qaraddil wada'i, seperti mengembalikan barang titipan. Mengembalikan barang titipan, barang pinjaman. Kita meminjam pun orang itu amanah, mesti dibulikakan. Orang menitip barang lawan kita itu amanah. Kalau orangnya mengambil satu saat, kita mengembalikan. Wa tarkit tatfi fil kail wal wazni wal tira, meninggalkan mengurangi pada takaran, timbangan, ukuran. Dijual beli, jangan kurang takaran, ukuran, timbangan. Duitnya pun jangan tenang palsu dibuat membayarnya. Amanah. Wa adlil umara fir ra'iyah, dan adilnya pemimpin pada rakyatnya. Amanah. Jabatan-jabatan yang disandang oleh para pejabat-pejabat itu adalah amanah. Kalau mereka ingin beruntung, mereka tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Mereka jaga amanah itu jangan sampai dikhianati. Kekayaan amanah, kepangkatan, kedudukan amanah. Kita dipinjami orang barang, kita dapat amanah. Kita diandaki orang barang, dapat amanah. Nang mesti dipelihara. Jangan sampai kita menganggap bahwa kalau kita diunjuki orang, diinjami orang sepeda motor, dianggap satu kenikmatan. Bukan, itu amanah. Jangan suka kita diandaki orang kendaraan, tempat mandak lah jurona, pakai saja, jangan suka. Itu amanah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, "Idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala." Bila memperbuat umatku 15 perkara ini, maka sudah sah mereka dituruni bala. Sudah halal dapat bala kalau umatku sudah melakukan 15 perkara. Pertama, idza kana al-maghnam duwala. Yang pertama, idza kana al-maghnam duwala. Artinya apabila kekayaan negara itu hanya dinikmati oleh orang-orang kuat. Ampun siapa tambang batu bara itu? Ampun si anu, bukan orang-orang kuat.
Ampun siapa tambang timah itu? Ampun anu sanak gubernur. Ampun siapa itu tambang ini? Ipar bupati. Kekayaan negara cuma dinikmati oleh orang-orang kuat. Nah itu. Bakal besi tambang irti majinnya. Orang-orang kuat nah ampunnya kekayaan negara. Idza kana al-maghnam dua. Satu. Yang kedua wal amanah maghnama. Orang dapat amanah merasa beruntung. Orang diangkat, pembakal diangkat jadi camat, sujud syukur tuh luput ngarannya. Sujud syukur dapat nikmat, terhindar daripada bala, dapat nikmat nang kada dikira-kira. Sujud syukur. Kalau kita dilantik untuk menjabat jabatan, itu amanah. Bukan sujud syukur, istighfar. Nah, itu salah. Kalau sudah kita menganggap orang jadi ini untung, jadi itu untung, nah, dua macam sudah kita ada. Amanah dianggap keberuntungan. Keberuntungan. Wa zakat maghrama, yang ketiga zakat dianggap kerugian. Bila pacang zakat bebicik kepala. Kenapa? Ini rugi, mengurangi harta. Padahal ini kada beriman dengan Al-Quran. Allah mengatakan zakat itu membersihkan harta dan menyuburkan harta. Ini ada menganggap itu satu kerugian. Nah, bila sudah tiga. Yang keempat dan kelima, wa ata'ar rajul zawjatahu wa haqqa ummah. Seorang laki-laki itu lebih taat kepada istrinya daripada ibunya. Ketiga dan keempat dan kelima, mentaati seorang laki-laki akan istrinya dan durhaka kepada ibunya. Dia selalu berusaha menjaga kesenangan istri. Mama nomor 2, senang ada senang ada penting. Yang penting bini jangan sampai sarik. Bini jangan sampai kecewa. Ibu kada jadi masalah, mama kada jadi masalah. Yang keenam dan ketujuh, wa barra sadiqahu wa jafa abah. Dia berbuat baik kepada kawan, tapi berbuat renggang kepada bapaknya. Nah, kalau urusan kawan mati-matian membela. Kalau sudah kuitan, masa adanya. Yang kedelapan, wartafa'atil aswat fil masajid. Di masjid ribut, membicarakan dunia, membicarakan perdagangan, membicarakan politik, pembangunan. Rapat berulah gang di masjid, dapat subsidi di kampung dapat sambil 50 sak. Ke masjid berkumpul rapat di mana yang bagus maulah gang segan menggunakan samin itu. Ribut di masjid. Wartafa'atil aswat fil masajid. Yang kesembilan, wa kana za'imul qaum arzalahum. Tokoh satu kaum itu orang yang paling hina. Mestinya pemimpin kaum itu orang yang paling takwa, orang yang paling saleh, orang yang paling baik keturunannya. Ini kada. Siapa yang jaga? Pemimpin. Yang ke-10, wa ukrimar rajul makhafata syarrih. Seseorang itu dimuliakan bukan lagi karena dia ulama. Seseorang dimuliakan bukan lagi karena dia habaib, tapi dimuliakan seseorang karena takut kejahatannya. Orang ini kalau kata dimuliakan bisa menampiling, Allah dihormati. Nah, yang ke-11, wa syuribatil khumur. Arak di mana-mana sudah lumrah. Minuman-minuman keras, obat-obat terlarang di mana-mana sudah. Kada ada rahasia lagi. Yang ke-12, kalau bisa harir, sutra-sutra dipakai laki-laki. Yang ke-13, 14, waktu hizatil qainat wal mahazib, dibikin biduan-biduan, dibikin hiburan-hiburan alat musik. Ada sekolahnya, orang anak jadi biduan,
ada sekolahnya. Orang hendak main gitar, main suling, ada pendidikannya, dibikin. Ada sekolah untuk melatih suara, menyanyi. Ada sekolah untuk main urhan, main drum, macam-macam. Dibikin, sekolahnya dibikin. Yang ke-15, wala'ana akhiru hadhil ummah awwalaha, melaknat ini umat kepada orang-orang yang pendahulu mereka, sahabat-sahabat, para tabi'in, nanti Imam Syafi'i dianggap biasa, Imam Maliki dianggap biasa, karena menghormati kepada orang-orang yang terdahulu. Nah, kalau satu kampung terhimpun 15 perkara ini, dia berarti sudah menandakan berani menentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala.